Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak dalam rangka wawancara khusus terkait dengan peresmian Gedung Siskohat Pusat Pelayanan Haji Terpadu atau Satu Atap dan peresmian Asrama Haji Kabupaten Siak. Bapak Muharram ini merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak sejak tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Sehat selalu ya, Pak. Sehat selalu. Karena bagaimanapun Bapak sangat menjadi motivasi bagi masyarakat, khususnya di tempat Bapak bertugas yaitu Kabupaten Siak. Ya, terima kasih. Pak, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang peresmian Gedung Siskohat, terus sekaligus Pusat Pelayanan Haji Terpadu atau yang dikenal dengan Satu Atap ya, Pak, dan termasuk peresmian Asrama Haji Kabupaten Siak. Nah, yang tentu yang menjadi perhatian kita ini yaitu bagaimana sih bentuk kerjasama kita dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak sehingga beberapa program keagamaan di Kabupaten Siak itu begitu pesat pertumbuhannya sampai sekarang ini. Ya, terima kasih. Sebenarnya mengenai kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak antara Kementerian Agama dengan Kabupaten Siak itu tidak menggunakan semacam MOU, tetapi kita menggunakan satu pendekatan bahwa Kabupaten Siak itu adalah merupakan satu kesatuan dan di mana Kabupaten Siak itu mempunyai program keagamaan yang bagus. Jadi tinggal Kementerian Agama itu menyampaikan program-program itu kepada pemerintah daerah dan melaksanakan program itu bersama dengan pemerintah daerah, karena anggaran yang ada adalah pemerintah daerah itu sendiri. Banyak sekali, tetapi itu tidak menggunakan semacam MOU. Terus untuk anggaran sendiri masih kita berbentuk budget sharing atau masih dari Pemda? Ya, yang paling dominan anggaran itu dari pemerintah daerah. Ya, yang paling dominan. Kemudian yang dari Kementerian Agama tetap dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Berapa kira-kira anggaran yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pembangunan gedung itu, Pak? Untuk penyelesaian pembangunan Gedung Siskohat yang dibangun 2014 kemarin sekitar 640 juta. Itu sampai akhir bulan Desember tahun 2014 telah selesai dibangun. Pak, ini yang satu hal yang menarik bahwa seperti yang dikatakan Bapak Irjen ya, penyelenggaraan haji dan umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Jamil, bahwa Pusat Pelayanan Haji Terpadu atau Satu Atap ini merupakan yang pertama di Indonesia. Nah, latar belakang yang membuat kita ingin membangun gedung ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Sejarahnya. Terima kasih. Sejarahnya kita melihat masyarakat ketika mendaftar di Siskohat di Kementerian Agama itu diawali dengan yang pertama dia mencari informasi syarat-syarat apa untuk mendaftar haji. Kemudian diberi penjelasan oleh petugas Siskohat itu sendiri, petugas haji, maka dia membayar setoran awal ke bank yang jauhnya itu sampai 4 sampai 5 kilo. Nah, 4 sampai 5 kilo ke pasar. Jadi dia mencarilah bank. Sekarang sudah ada aturan baru menggunakan BPS BPIH. Nah, mencarilah bank BPS BPIH itu di pasar yang ada di kota. Ketika dia sampai sana, kemudian dia balik lagi, barulah dia melaksanakan pendaftaran itu. Jadi butuh proses waktu. Jadi panjang, membutuhkan proses waktu dan dikhawatirkan terjadi kecelakaan di tengah jalan. Hilangnya duit, sebab ini sudah ada kasus yang seperti itu, hilang duit waktu sholat. Nah, ini membuat kami berpikir bagaimana kalau ini dilaksanakan dalam satu atap.
Sehingga kami menyampaikan dengan Bapak Bupati sebagai Kepala Pemerintah Daerah, Bapak Haji Samsuar yang sangat komit ini. Kemudian dia memberikan satu semangat motivasi, oke lah, saya akan menyiapkan dan saya sampaikan kepada Popeda untuk membangun ini. Maka terlaksanalah pembangunan Siskohat itu pada tahun 2014. Kemudian setelah itu kami berpikir lagi bagaimana untuk bekerjasama dengan bank. Lalu kami suratilah seluruh bank BPS, karena aturan waktu itu sudah muncul. Yang siap cuma satu bank ini, Bank Riau Kepri Syariah cabang Pekanbaru. Jadi sekarang ini sudah terbangun dan sudah terlaksana sistem komputerisasi haji satu atap. Terus selain program-program yang kita sebutkan tadi, yaitu program Siskohat, pelayanan haji terpadu, sama peresmian gedung asrama haji Kabupaten Siak. Nah, gedung asrama haji Kabupaten Siak ini juga merupakan yang pertama ya setelah Provinsi Riau sendiri, kan Pak? Itu gimana Pak melatar belakangi atau mungkin bentuk kerjasama kita dengan Pemda sehingga gedung asrama haji Kabupaten Siak yang merupakan pertama di Provinsi Riau setelah punya Provinsi Riau sendiri yang ada di Rumbai sekarang ini? Ya, terima kasih. Ini juga lanjutan dari proses untuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang akan melaksanakan ibadah haji. Kami melihat bahwa setelah dia mendaftar dan akan dilaksanakan proses manasik, walaupun itu ditanggung oleh pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah tetap harus bekerjasama dengan perhotelan yang ada di Kabupaten Siak. Sementara perhotelan itu tentu harus pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran. Jadi solusinya bagaimana? Ada perhotelan yang tidak siap untuk menerima karena jemaah haji kita banyak, sampai 180 atau 200-an. Jadi tidak siap dan itu terpisah-pisah karena hotel itu tidak bisa menampung itu. Nah, ini kami sampaikan kepada pemerintah daerah, bagaimana kalau kita membuat asrama haji dan manasik itu hanya dilaksanakan satu tempat di hotel itu saja, di asrama itu saja. Maka terpikir oleh pemerintah daerah, oleh Pak Bupati, ya kita bangun karena tanah sudah ada. Jadi dibangunlah pada tahun anggaran 2015. Itu anggaran sudah selesai. Anggaran dari pemerintah daerah. Sepenuhnya ya Pak? Ya, sepenuhnya. Jadi semalam dari Pak Irjen sendiri, kemudian Pak Bupati, Pak Gubernur bukan Pak Gubernur tapi Pak Staf Ahli, itu sudah meninjau. Jadi disebutkan ini layaknya sudah seperti hotel. Ya, kalah malah hotelnya sudah, servisnya sudah bagus. Jadi itulah yang akan dipakai, dan saya sudah menyampaikan juga dengan Pak Bupati untuk yang akan datang seluruh calon jemaah haji kita dalam proses manasik, proses apapun yang memang memerlukan akomodasi akan ditempatkan di asrama tanpa dipungut biaya. Terus program-program agama unggulan lainnya apa Pak? Iya, terima kasih. Kami juga sekarang ini telah melaksanakan program-program atau membuat program yang sudah kami laksanakan. Diantaranya adalah Kampung Binaan Keluarga Sakinah, yang dimana seluruh kecamatan sudah ditunjuk satu kampung. Kami sekarang tidak desa lagi, tetapi sudah kampung. Itu satu kecamatan harus ada satu kampung yang merupakan Kampung Binaan Keluarga Sakinah. Artinya kampung itu memang betul-betul ya merupakan satu ciri yang di dalamnya itu nilai sakinahnya ada. Sholat, warga sholat semua. Kemudian tata administrasi pernikahan lengkap semuanya, surat nikahnya ada semuanya, kita tata. Ya, kemudian dia membaca Al-Qur'an. Kalau tidak pandai membaca Al-Qur'an, kita didik dengan ilmu Al-Qur'an. Jadi lengkap semuanya. Ya, lengkap semua. Jadi disitulah seluruh kampung, di seluruh kecamatan ada satu kampung. Ya, dan anggarannya itu sudah dianggarkan oleh Pemda, pengelolaannya dari Pemda lagi. Itu satu kampung kira-kira anggaran berapa Pak dari Pemda? Itu anggaran yang dipakai adalah anggaran untuk persiapan penyuluh, honor penyuluhnya, ya, honor penyuluhnya itu dalam tahun kemarin itu cuma dalam ratusan juta, sebab dia kemarin itu di awal-awal
pembentukannya itu masih anggaran minim ya. Itu untuk satu kampung atau setiap kampung di kecamatan? Ya, dalam setiap kampung. Ya, dalam setiap kampung. Nah, itu dan dimanfaatkan penceramahnya itu dari Kementerian Agama. Gitu. Penyuluh dari Kementerian Agama, KUA, para mubalik yang dibina oleh Kementerian Agama difungsikan untuk menyuluh itu. Itu satu kampung itu kapasitasnya berapa keluarga kakak gitu Pak? Melihat di situ, berapa jumlah kelurahan atau ke kampung itu berapa kakaknya. Jadi misalnya kampungnya disebutkan kampung Siak misalnya, seluruh kampung Siak harus disakinahkan. Itu berarti apa ada kriteria khusus untuk penunjukan satu kampung untuk keluarga sakinah? Kriterianya yang pertama ya didominasi oleh umat Islam. Karena sakinah itu adalah sakinah program Islam. Jadi kalau nanti didominasi oleh orang non-Islam, tentu kita tidak bisa membuat sakinah tadi. Itu dari Al-Quran, sholat itu kan sudah menunjukkan itu. Kemudian yang kedua, program unggulan kita juga sudah melaksanakan program isbat nikah. Isbat nikah ya, isbat nikah ini kenapa dilaksanakan? Kita mendapatkan isbat nikah ini sendiri definisinya seperti apa? Ya, isbat nikah ini adalah melegalkan nikah masyarakat atau warga yang belum memiliki surat nikah. Jadi akhirnya nanti dia akan mengikuti isbat ini mendapat surat nikah resmi. Jadi kenapa disebut dengan MOU, menggunakan MOU kerjasama ini, kerjasama kami dengan Kemenak, Kementerian Agama, dengan Pengadilan Agama, dan dengan Dukcapil. Kami sudah menandakan tangan MOU. Yang menyidang, yang mendata itu ada Dukcapil. Mendata Dukcapil melalui KUA, artinya masyarakat warga yang sudah beranak pinak tetapi dia tidak punya surat nikah. Jadi itu berarti kebanyakan masyarakat orang tua kita dulu ya. Orang tua kita. Jadi tidak punya surat nikah. Karena tidak punya surat nikah, tata administrasi untuk anak pinaknya tidak bisa. Mengurus akte kelahiran tidak bisa, mau melanjutkan bantuan dan sebagainya, KTP-nya tidak bisa. Maka dibantu dengan surat nikah ini tadi. Ya. Apa fungsi Kementerian Agama di situ? Fungsi Kementerian Agama melalui KUA menerbitkan surat nikahnya. Apa fungsi Pengadilan Agama? Melaksanakan sidang isbatnya. Apa fungsi Pemda? Mendata masyarakat bersama KUA tadi yang belum mempunyai surat nikah. Jadi tiga tungku ini bekerja sama melalui MOU. Itu kira-kira sudah berjalan sejak tahun berapa Pak? Sudah berjalan sejak tahun 2013. Sudah berjalan sejak 2013, tapi waktu 2013 itu belum normal karena masih dalam pertama uji cobanya. 2014, 2015 kemarin menambah, dalam tahun 2015 saja kemarin sudah 700-an. 700-an. Berarti kalau sejak terhitung 2013 sampai saya rasa 2015, sudah lebih dari 1000-an ya, lebih dari 1000-an. Ini sudah berjalan dengan lancar ya. Kemudian program keagamaan yang lainnya, maghrib mengaji kita sudah jalan seperti biasa. Ini sudah tidak jadi persoalan karena masyarakat itu sudah menganggap itu adalah program yang sudah berjalan. Kita tinggal meneruskan saja. Kemudian program yang ke depan ini integrasi SIMKah dengan Dukcapil. Ini juga kami mengalami kasus yang di mana ada masyarakat yang menikah di satu kecamatan, tetapi dia menikah lagi di kecamatan lain karena menggunakan KTP yang tidak berubah statusnya itu. Kalau ditanya oleh penghulu pembuat N1, N2 dan N4-nya ya belum menikah. Tentu diterima di sana. Nah, kemudian bertemulah dia bahwa kasus ini sudah menikah. Yang bersangkutan. Dan inilah yang akan kita angkat agar SIMKah ini terintegrasi dengan Dukcapil. Dan ini saya rasa pemikiran ini muncul dan ini di Siak saja Pak saya ya, di Provinsi Riau cuma di Siak saja. Yang berikutnya saya lupa tadi menyampaikan bahwa kita sudah mempunyai kerjasama dengan rutan rumah tahanan. Bahwa rumah tahanan akan meminta kepada kita untuk membuat pesantren. Jadi rumah tahanan itu di dalam rumah tahanan. Di dalam rumah tahanan ada pesantren. Arti pesantren itu bukan takliman saja, bukan majelis taklim saja, tapi belajar mengaji, belajar kitab fikih, sholat,
belajar Al-Quran. Jadi ilmu umum. Jadi belajar. Jadi anak-anak narapidana tadi itu ketika keluar dari situ dia punya bekal mental, ya, punya bekal mental. Dan semalam dari kepala rutannya menyampaikan kepada kita, ada Pak satu rutan itu di Jawa, orang itu tidak mau keluar dari rutan itu karena sudah dalam situ sudah tenang dia. Dan dia menyikapi kalau seandainya ini kita bisa kita bangun, maka rutan itu nanti itu tidak seperti penjara, tidak seperti menghukum, tetapi membina, mendidik, dan terbangun situ. Jadi ini satu program juga yang dimunculkan bersama dengan rutan ini tadi. Jadi sebenarnya banyak program-program keagamaan yang sudah kita apakan. Seperti sekarang secara nasional kita sudah punya Man-IC, kemudian Pondok Gontor kita sudah punya, bahkan itu adalah wakaf dari warga, dan jumlah tanah yang disiapkan oleh masyarakat di situ itu 100 hektar untuk Gontor. Pembangunan Gontor partisipasi Pemda sangat tinggi. Ya, dana 10 miliar itu untuk bangun fisik diserahkan kepada panitia Gontor, kemudian dibangunnya sendiri, disiapkan lahan 100 hektar. Jadi sekarang ini sudah mulai operasional pondok pesantren itu. Ya. Itu Pak, dari sekian banyak program keagamaan yang sepertinya sangat menonjol di Kabupaten Siak dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Provinsi Riau ini, apa harapan kita ke depan? Apakah, apalagi kemarin Pak Dirjen Irjen mengatakan bahwa Siak khususnya pelayanan haji terpadu itu menjadi percontohan nasional. Iya, satu penghargaan barangkali yang diberikan oleh tokoh-tokoh kita, ya, yang di Jakarta, yang di Pekanbaru, bahwa Siak ini dulunya kan ada disebut dengan Siak, itu orang-orang masyarakatnya agamis dan dia berbudaya. Artinya budaya itu apakah budaya Melayu, apakah budaya Jawa, artinya dia punya budaya. Kalau orang sudah memiliki budaya, artinya dia sudah berakhlak. Inilah kita bangkitkan kembali seperti mana yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Mengangkat batang terendam itu memang sulit, ya, banyak lumutnya, licin dan sebagainya. Tapi geliat-geliat kita sebagai masyarakat yang punya inovasi, punya cara untuk membangun kembali keagamaan ini harus kita sampaikan, harus kita mampu, sehingga harapan kita bersama dengan pemerintah daerah menjadi masyarakat yang betul-betul agamis dan religius. Jadi tidak salah juga seperti Malaysia, negara luar, Singapura, Brunei itu bertandang di Kabupaten Siak hanya untuk melaksanakan pengajian, ya, di Masjid Islamic Center. Begitu juga orang Aceh datang membawa sekelompok jemaahnya melaksanakan pengajian, sehingga kami pun diundang, masyarakat Siak itu diundang untuk bersama-sama mendengarkan pengajian mereka. Begitu juga dari Padang kemarin datang untuk pengajian saja, kelompok pengajian. Nah, ini satu kegembiraan bagi kita. Kita tumbuh, kita bangkitkan kembali marwah Siak itu sendiri, yang memang disebut Siak itu orang yang beragama, orang yang beradat. Oke Pak, terakhir berbagai program yang sudah kita lakukan di Kabupaten Siak dengan kerjasama pemerintah Kabupaten Siak, ya Pak, dan masyarakat, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Pemda Kabupaten Siak dan masyarakat Siak itu sendiri, Pak? Yang pertama tentunya kami dari Kementerian Agama menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Siak ucapan terima kasih yang telah membantu melaksanakan sebagian program-program Kementerian Agama. Kemudian secara support moralnya tidak kalah juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, memberikan motivasi dan semangat. Kepada pemerintah daerah, kami akan terus berpartisipasi sesuai dengan visi dan misi kami dari Kementerian Agama Kabupaten Siak, ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Siak pada sektor keagamaan. Kemudian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak, agar dapat memanfaatkan fasilitas yang ada
yang saat ini sudah diresmikan Siskohat sebagai pusat pelayanan terpadu dan merupakan pelayanan satu atap. Bisa dimanfaatkan, pendaftaran hajinya hanya memakan waktu hitungan jam saja, tidak sampai berhari-hari, bahkan kurang dari 1 jam sudah selesai proses pendaftaran dan dapat online. Karena itu manfaatkan. Kemudian dalam program-program keagamaan lainnya, dimohon kiranya kepada seluruh masyarakat untuk mendukung, karena program keagamaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan Kementerian Agama bukan untuk pemerintah daerah dan Kementerian Agama, tetapi adalah untuk masyarakat, sehingga hidupnya bisa sakinah, sehingga hidupnya bisa tenang, sehingga hidupnya dalam ukuran kita baldatum thayyibatum warabun ghafur itu tadi. Jadi inilah merupakan harapan besar dari kami kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat. Oke Pak, terima kasih atas kunjungan Bapak ke ruangan PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau khusus untuk mengulas program keagamaan Kabupaten Siak. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, Bapak Dr. Andes Haji Muharam, yang merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak sejak tahun 2013. Ada beberapa banyak hal yang kita bisa petik dari wawancara tadi, khususnya terkait dengan pembangunan keagamaan di Kabupaten Siak yang sangat bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Semoga apa yang dilakukan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak bersama pemerintah daerah Kabupaten Siak dan masyarakat Siak dapat menjadi contoh bagi kita semua. Demikian liputan khusus ini dari studio, kami sampaikan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.